yang fusha. Dan tujuan perhatikan ya, kefasihan bahasa Arab itu, kefasihan bahasa Arab itu kadang-kadang dipandang dari segi nahwu, kadang-kadang dipandang dari segi balaghah. Balaghahnya itu baik dari segi bayannya, dari segi ma'aninya, baik dari segi apa namanya badiahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kefasihan itu memandang ataupun menilai kalimat tersebut fusha atau hendaknya, dan berapa level fushanya ya tergantung ilmu kecocokan dengan ilmu masing-masing. Nih, wa istilahan ibaratun anil alfadz adh-dhahirah al-mutabadirah ila al-fahm al-ma'lufatil isti'mal. Apa itu fasahah dalam apa arti fasahah? Fasih kan? Fasih. Ya kan, bahasa yang fasih. Apa itu fasih? Kalau bahasa Indonesianya, ya cakep lah bahasanya. Bahasanya fasih lah. Terus apa itu? Ibaratun merupakan sebuah ungkapan. Anil alfaz. Fasahah itu sebuah ungkapan. Berarti kalau dibilang fasih, apa maksudnya? Al-alfaz dhahirah, lapas-lapas yang nyata. Berarti kalau dikatakan fusha berarti lapas-lapasnya itu nyata, jelas dia. Mutabadir ilal faham. Maksudnya mudah dipaham apa? Mutabadir, apa tabadir? Ya tabadaru. Langsung terpahami, langsung bisa dicerna. Tabadaru ya tabadaru. Langsung bisa dicerna. Al-ma'lufatil istiqmal. Sering dipakai. Watut lakul fasih. Berarti maksudnya apa tuh? Berarti pahami. Kalau kamu dengarkan fasih apa maksudnya itu? Oh, berarti kata-kata dia apa? Jelas dan nyata dan mudah dicerna. Ayat itu kalau khutbah dilaru yang kemarin kita jualin tuh, kan itu jadwal ayat itu di sana itu 2 kali sebulan. Minggu pertama, minggu ketiga. Namun yang nggak sempat, jarang ke situ. Kenapa? Karena bentrok terus jadwal ayat dengan yang di sini. Kecuali pemain ayat kosong minggu pertama atau minggu ketiga, tahun ayat ke sana. Kemarin tuh pas ayat ke sana terakhir tuh, pas keluar dari situ diajak untuk apa namanya makan. Karena ada situ termasuk donatur BKM datang dari Medan. Pas pula dia yang bikin acara. Pas sebelum mulai acara apa katanya kepada ayah? Ditanyanya, "Ada kamu orang mana?" "Ustaz, aslinya orang mana, Ustaz?" "Jawa." "Enggak." Kenapa orang Mandailing asli Penyambungan Pegarang kita? Loh iya, saya dari dulu udah nyangka itu Ustaz itu orang Jawa, orang Jakarta. Kenapa? Karena bahasanya itu enggak seperti bahasa Indonesianya, enggak seperti bahasa Indonesia orang Mandailing. Udah pasti betul gitu loh. Bahasanya tidak seperti bahasa orang Mandailing, bahasa Indonesianya. Dan mudah bahasanya itu udah enggak mudah dipahami. Begitu juga bandar Aceh. Bertepatan juga dari Aceh, di situ ada juga dari Aceh. Dibilangnya, dikirain juga sih orang apa, bukan orang Mandailing. Karena ya bahasa Indonesianya pas. Dalam artian enggak lari. Maksudnya apa? Itulah maksud fasih, Pak Fusa, fasih. Fasih maksudnya apa? Di saat kamu dengarkan kata-kata yang fasih itu mudah dicerna. Dan sesuai dengan aturannya. Tatanan itu bagus. Paham enggak? Itulah asli fusha. Berarti kalau kan bahasa Arab fusha berarti bahasa Arab yang mudah dicerna dan sering dipakai. Dan maknanya itu di situ apa namanya? Maknanya itu di situ ya sesuai dengan aturannya, paham enggak? Penyandingan kalimat ini, tata letaknya itu pas. Paham enggak? Tata letaknya itu pas. Kalimat ini dua baru kalimat ini sampai berikutnya. Itulah fasih. Paham tuh? Berarti kesimpulannya apa itu fusha ataupun fasih fasohah? Berarti apa? Lapas-lapas yang jelas maknanya dan mudah dicerna dan sering dipakai. Tiga komponen dia. Gitu kamu menyimpulkan, gitu kamu menyeberak dari mana? Di saat menjelaskan, kamu tidak kamu yang diharapkan sama kamu bukan untuk untuk mencerna saja, enggak. Namun usahakanlah bagi kamu bagaimana ayah menjelaskan ibarat tersebut. Berarti supaya dimakan fusha ada 3 komponen dia. Pertama, lapasnya itu nyata. Nyata gimana maksudnya? Dia mempunyai makna yang samar. Tuh. Terus yang kedua mudah dicerna. Mutabadir ila faham. Mudah dicerna. Tabadur itu apa? Tabadur lewat kepahaman. Maksudnya mudah dicerna. Terus al-ma'lufatul istiqmal. Sering dipakai. Berarti 3 komponen supaya dimakan fusha. Terus
Kata watut lakul fasahah, dan dipakai kalimat ilal kali watut lakul fasahah, dan dipakai kalimat fasahah kalimah wal kalam mutul kalimah. Jadi fusah itu ada fusah kalimat, ada fusah apa tuh? Kalam, ada fusah mutakal. Apa itu mutakalim? Dan bicara ya. Berarti ada kalian yang fusah itu siapa? Yang fasih itu siapa? Yang fasih itu siapa? Kalimatnya sendiri. Kadang-kadang orang itu kalimatnya fasih, namun yang mengucapkan nggak fasih, berantakan semua, nggak pas, ya kan? Udah pas susunannya, namun diucapkan, nah, ataupun kalimatnya memang kalimat dipakai semua kalimat-kalimat yang fasih, namun kalamnya itu nggak sesuai itu aturannya, paham nggak? Jadi berbeda-beda. Ada fasih, memang ada kalimat itu kalimat yang fasih. Kamu tadi udah tahu bagaimana komponen fasih, fusha. Ada kadang-kadang kalimat itu fasih. Ada kadang-kadang kalam. Berarti kalam itu rangkaian beberapa kalimat. Jangan apa lagi. Makanya bilang kemarin, balaghah itu tambahan dari nahwu setelah kamu paham nahwu. Jadi kalam itu apa? Ada fasih kalimat, ada fasih kalam, ada fasih mutakalim. Jadi kalimatnya itu yang fasih. Kalau kalam berarti apa? Kalamnya itu susunannya sudah pas. Udah pas. Kadang-kadang ada juga semuanya kata-kata yang dipakai banyak 10 kata. Kamu mau merangkai 10 kata. Semuanya yang 10 kata ini kata-kata yang fasih. Namun susunannya nggak fusha, nggak berantakan. Itu nggak fasih. Nah, jadi kadang kamu mutakalim juga. Kefasihan si mutakalim. Kadang-kadang kalimatnya sudah mantap, sudah kalimat-kalimat yang fusha. Terus susunannya juga udah pas, susunan yang fusha. Namun mutakalim yang berantakan, yang masalah. Nggak pas pengucapannya, nggak pas antonasinya, nggak pas titik komanya. Berarti nggak fasih namanya. Nah, berarti apa? Ada istilahnya. Berarti pembagian fasih ada 3 macam. Ada fasih pada kalimat, ada fasih dalam pada apa? Kalam, ada fasih pada mutakal. Nah, wa fasahatul kalimah wa ta'ni. Jadi apa? Yang dimaksud dengan fasahatul kalimah apa tuh? Wa ta'ni maksudnya ta'ni maksudnya itu. Ta'ni maksudnya salamatuha minal uyubit taliyah. Salamatuha. Apa itu salamatuha? Selamatnya dia siapa? Si kalimat. Dari mana? Dari aib-aib yang akan datang. Taliyah. Taliyah itu akan datang. Taliyah yang akan datang, udah. Dari aib-aib yang akan datang. Tahu kamu aib? Catat. Nah, perhatikan. Yang pertama apa? Ada berapa catat di situ? Tanafurul huruf. Yang kedua apa? Ghorabah. Yang ketiga, mukhalifatu qawaidil lughah. 3 catat kalimat. Berarti apa? Berarti kalau ada salah satu yang 3 ini berarti sama dengan apa? Kalimatnya itu enggak fasih. Sekarang kita bahas apa itu tanafurul huruf, apa itu ghorabah, apa itu mukhalifatu qawaidil lughah. Tanafurul huruf wa thiqul kalimah. Perhatikan ya, pahami dulu ya. Berarti apa? Aib kalimat tersebut, aib yang menyebabkan kalimat itu keluar dari kata fasih ada berapa? 3. Tanafurul huruf, terus ghorabah dan mukhalafatul qawaid. Berarti kalau ada salah satu yang 3 ini berarti sama dengan keluar dari kategori fusha. Sekarang kita cerna dulu apa itu ghorabah, apa itu tanafurul huruf. Nah, itu. Pertama, tanafurul huruf. Apa itu tanafurul huruf? Wa hiya thiqlul kalimah, beratnya kalimat. Wa su'ubatu nutqiha, dan sulitnya mengucapkannya. Nah, itulah maksud apa? Tanafurul huruf. Berarti kesimpulannya apa? Tanafurul apa? Apa kesimpulan tanafurul huruf? Sulit untuk ucapkan. Sulit mengucapkannya. Apa contohnya? Nanti akan datang tuh. Paham tuh? Kenapa sulit? Li'adami tala'um hurufnya. Karena tidak cocok apa? Susunan hurufnya. Tala'um tidak li'adami tala'um, karena tidak cocok. Tala'um tidak ada keserasian antara hurufnya. Maksudnya apa? Susunan hurufnya pas. Contoh di sini apa? Ho apa? Hu ho. Kan sulit-sulit semua tuh. Semuanya digabung semua huruf apa nih? Huruf halak. Kalimat hu itu ada maknanya memang. Itulah namanya apa namanya? Tanafurul huruf. Maksudnya apa? Penyandingan huruf ha. Maksudnya arti kalimat hu itu apa? Maksudnya apa? Pengumpulan huruf dalam satu kalimat ini adalah apa? Sulit diucapkan. Ha, ain, kha, ain, sulit. Dari penggabungan huruf 4 huruf ini sangat sulit diucapkan. Paham enggak? Paham enggak? Itulah tanafurul huruf. Kesimpulannya apa? Penggabungan huruf itu apa? Berarti apa? Dinamakan tanafurul huruf, sulit diucapkan. Kenapa sulit diucapkan? Karena huruf-huruf yang digandengkan di situ adalah huruf-huruf yang sulit.
Sulit gimana apa? Dari segi makrotnya. Sulit mengucapkan dari segi makrot pasti. Apa anda? Dari segi makrot. Terus isim nabatan. Apa itu huk artinya? Nama buat tumbuhan tuh. Tumbuhan huk. Tumbuhan huk. Huk harus bernapas dulu. Harus apa? Tarik gigi dua dulu. Huk mengucapkannya huk. Itulah tanaful huruf. Paham tuh? Apalagi kamu ucapkan dulu mustashirot. Masih butuh apa lagi? Berpikir lagi bagaimana makrotnya. Mustashirot. Mustashirot. Jadi kesulitan dari segi makrot. Paham enggak? Bukan dari segi ucap mustashirot gitu. Kalau itu mudah itu. Supaya pas dengan makrotnya. Mustashirot. Harus apa dulu? Apa dulu apa? Jeda dulu, kasih jeda dulu supaya nyambung. Mustashirot. Ada jeda dulu. Paham enggak? Itu tanda bulu huruf tuh. Itu sama dengan kalimat, berarti apa? Kita simpulkan kalimat hu'u sama mustasyirat merupakan adalah kalimat yang bukan fus. Kenapa yang fokus? Karena tanafurul huruf. Kenapa huruf yang dikatakan itu adalah yang sulit diucapkan? Paham enggak? Perakitan huruf-huruf di situ adalah rakitan huruf-huruf yang ada di hu'u dan mustasyirat adalah rakitan yang jelek. Kenapa jelek? Karena sulit diucapkan. Paham enggak? Nah, itulah tanafurul huruf. Udah, yang kedua adalah gharabah. Mana buku kamu? Apa itu gharabah? Khafa'u ma'nal kalimah ala katsiri minan nas likillati istiqbalha. Apa itu khafa'u ma'nal kalimah? Khafa' makna kalimah. Apa itu khafa'? Arti khafa' tersembunyi kan? Maksudnya apa? Samarnya makna kalimat. Tahu samar? Nggak dikenal kan? Samarnya makna kalimat terhadap banyak orang. Kenapa samar bagi orang? Likillati istiqmalnya, karena sedikit memakai ya. Berarti apa? Kalimat-kalimat yang jarang. Paham enggak? Mithil bu'aq. Bu'aq. Apa itu arti bu'aq? Sahabil mumtirah. Untuk apa? Untuk sahabat. Apa itu? Untuk embun. Bu'aq itu enggak tahu orang. Berarti apa? Kadang-kadang apa? Benda itu mempunyai beberapa kata, beberapa bahasa. Paham enggak? Seperti umpamanya apa namanya? Seperti kamu bilang saya kan? Saya. Gua, oke, gua, apa lagi? Aku, apa lagi? Awak, apa lagi? Apa lagi? Au, kamu ke Jakarta bilang au, 3 orang kamu mengerti ke au. Rupanya kamu bilang saya. Berarti apa tuh kalimat pusat itu apa? Berarti apa? Berarti gharabah itu apa? Kesimpulannya gharabah apa? Kalimat yang jarang dipakai. Kalimat yang jarang dipakai ataupun yang sedikit, yang jarang orang mengetahuinya. Nah, berarti di saat kamu pakai kalimat-kalimat mengucapkan di saat kamu bahasa kamu kalimat-kalimat yang jarang dipakai itu sama bukan pusat kamu. Berarti bahasa kamu dalam menyampaikan usahakanlah bahasa yang sering dipakai, yang mudah dicerna orang. Paham enggak? Contoh, perhatikan ya. Nanti akan kita jelaskan nanti. Contoh, kamu umpamanya menyampaikan pengajian di kalangan orang umum, orang awam, bukan orang sekolah. Apa kamu bilang? Kita harus mengimplementasikan. Apa itu mengimplementasikan? Mempraktekkan. Kalau kamu bikin kata-kata implementasikan, itu orang nggak paham. Itu sama kan kamu kamu itu bukan fasih kamu. Padahal kalimatnya kan fasih. Bukan kalimat yang apa? Yang fasih, yang pusat. Implementasi, mengimplementasikan, mempraktekkan. Namun di saat kamu pakai kata-kata implementasikan kepada orang awam yang nggak punya sekolah, itu sebenarnya kamu nggak fasih namanya. Padahal kan kau pakai kalau fasih. Makanya bilang tadi, kadang-kadang kalimat itu fasih. Namun karena salah gunakan menjadi tidak fasih. Karena apa namanya penyusunnya itu nggak pas. Nah, udah tuh. Berarti kesimpulannya apa tuh? Tanafurul apa namanya? Gharabah jarang dipakai. Ya, berarti mana tahu nanti ada ujian-ujian nanti umpamanya mahwal gharabah wa apa kamu yang kalimatul ladzi qillatu istiqmalu. Qallat istiqmalu. Saya jawab. Di saat kamu menjawab pertanyaan nanti bahasa Arab itu,
kamu nggak usah hafal itu, pokoknya kamu rangkai dengan bahasa yang mudah. Berarti apa? Al kalimatul lati qallat istiqmalu. Titik. Qalla istiqmalu. Kalimat yang jarang dipakai. Apa tanaful huruf? Apa tuh? Kalimat kalimat as-su'ba nutukuha. Titik. Kalimat as-su'ba nutukuha. Kalimat yang jarang sulit nama. Titik. Kamu di saat kamu menyimpulkan jangan hafal semua, ambil aja intisarinya titik. Kalau kamu hafal semua berat kamu. Gak bakal selesai kamu menghafal. Begitu nanti saat kamu kuliah nanti. Di saat kamu kuliah nanti, jadi kesimpulannya di saat kamu menghafal yang ini, yang selembar ini, yang apa masa tentang faswatul kalimah, selesai. Kamu hafal faswatul kalimah, pokoknya selamat daripada yang 3, tanaful huruf, gorobah, mukhalul qawaid. Apa tanaful huruf? Berarti apa? Kalimat apa tuh? So'uban utukuh, titik. Apa itu gorobah? Kalimat qalla istiqmalah, titik. Nah, itu. Selesai. Nah, itu aja. Intisarinya kamu ambil. Intisarinya kamu ambil. Di saat kamu mengambil kesimpulan itu, ini ambil intisarinya. Nah, makanya bilang kemarin bahwasanya mengambil intisari, carilah umdahnya di situ apa. Nah, terus mukhalafatu qawaidil lughah. Apa itu mukhalafatu qawaidil lughah? Wa dzalika bimajil kalimah ala khilafi qawaidil musarrah. Itu apa tuh? Datangnya kalimat ala khilafi berbeda dengan kaidah ilmu sharaf. Mukhalifatu qawaidil lughah. Contoh apa lah? Alhamdulillah. Belum lagi cari, belum kita selesaikan apa goroba. Contoh apa? Apalagi? Buak. Di antara contoh apa? Jahmaris ya. Bahasa Arab betul. Jahmaris. Makanya apa? Artinya buat apa tuh? Apa arti jahmaris? Perempuan yang tua bangka, yang udah lemah. Jahmaris orang nggak tahu tuh. Ayah nggak tahu udah 7 tahun di Arab nggak tahu arti jahmaris. Jahmaris saya kira nanti apa? Iris-iris nanti itu. Gak tahu ya artinya. Gak tahu ya artinya jahmaris. Rupanya itulah berarti apa? Jarang pemakaian. Terus apa lagi? Takak taktum, ijtama'tum. Enggak, jarang dipakai. Itu goroban. Berarti apa? Ketiga mukhalifatu qawaidil lughah. Apa itu mukhalif? Berarti apa? Apa itu mukhalif qawaid? Berarti kalimat itu apa? Bi khilafi qawaidus sharh. Jadi kalimat tersebut berbeda dengan kaidah. Contohnya apa? Alhamdulillahil aliyil ajalali. Kenapa berbeda ini? Kamu tahu nggak? Ajali. Sebenarnya ajali kan isim tabdil kan? Namun dibikinnya ajalali. Sebenarnya siapa? Diidghamkan kan? Udah lewat kamu sor. Kamu belum lewat kamu. Makanya kita usahakan cepat. Cepat. Bahwasanya di antara pokoknya kesimpulannya di sini apa? Kalau ada 2 huruf yang double, wajib diidghamkan. Sama-sama berbaris. Wajib diidghamkan. Ajalalu asalnya kan? Ajalalu. Berbaris enggak? Dua namanya. Satu fathah, satu dom. Berarti apa tuh sebenarnya? Ajallu. Makanya dia ajalali di sini. Berarti mukhalifatu qawaidil apa? Qawaidul lughah. Wasoi ajallu bil idghamah. Udah. Berarti udah paham kamu fasoha apa? Fasoha kalimat. Udah paham kamu? Bisa kamu simpulkan? Fasoha kalimat sampai dengan apa? Tidak ada salah satu ayat yang 3 titik. Sekarang faswatul kalam. Apa tuh faswatul kalam? Salamatuha. Maksudnya ba'da faswatul kalimat ya. Ya pokoknya udah bilang tadi. Ada kadang-kadang kalimatnya itu fasih. Namun kalamnya enggak fasih. Nanti. Ya, itu artinya. Ta'ni salamatuha ba'da faswatul kalimatnya min al-'uyub at-talihah. Tanafurul kalimat. Tanafurul kalimat. Apa itu apa yang menyebabkan kalam itu enggak fasih? Ada berapa di sini? 4 kan? Pertama apa? Tanafurul kalimat. Kalimat ya berbeda ya. Tadi apa tanafur yang di awal itu apa? Tanafurul huruf. Jadi tanafurul kalimat. Yang ketiga apa? Yang kedua apa? Dhafut ta'lif. Yang keempat apa? At-ta'kidul lafzi. Yang keempat apa? At-ta'kidul makna. Nah, itulah yang menyebabkan yang melunturkan. Yang melunturkan kalam itu enggak fasih ada 4. Paham? Yang menyebabkan kalam itu enggak fasih ada berapa? 4. Yang pertama tadi apa? Tanafurul kalimat. Yang kedua apa? Dhafut ta'lif. Yang keempat ta'kidul lafzi. Yang ketiga ta'kidul lafzi. Yang keempat ta'kidul maknawi. Di situ kan ada. Udah tuh. Bisa cerna. Hah?
Itu dulu paham dulu, baru kita bahas apa itu umpamanya tanaful kalimat, apa itu taqidul apa at-ta'lif, apa ta'lif tadi, dhafut ta'lif. Apa tadi umpamanya at-taqidul lafsi, apa taqidul maknawi. Makanya sangat mudah. Makanya fiil ini apa bukunya karena mudah. Nama juga apa namanya? Qawaidul muyassar. Apa tuh? Al-balaghatul muyassar. Baru nanti kalau kau baca kitab balaghah yang lain enak kamu, udah paham kamu mana ke mana. Ini inti serinya doang. Bagi pemula cocok kita ini. Paham tuh? Berarti apa tuh? Fasahatul kalam berarti kalau tidak ada salah satu aib yang empat, ya kan? Tanafurul kalimat akan kita bahas. Apa tanafurul kalimat, dhafut ta'lif, apa itu dhafut ta'lif, ta'qidul lafsi, apa ta'qidul lafsi, yang keempat ta'qidul makna, ta'qidul makna. Nanti bisa saya kamu umpamanya, berarti kalau tanya nanti pertanyaan kamu, ma huwa fasahatul kalam? Ya berarti salamatuhu min tanaful kalimat wa min dhafit ta'lif wa min ta'qidil maknawi wa min ta'qidil lafsi. Apa itu tanaful kalimat? Wa huwa su'ubat. Wah, tadi udah lewat kata-kata su'ubah. Gak usah kamu terjemahkan lagi karena udah kata-kata su'ubah tadi. Ayo dibilang kemarin tuh sama kalian di awal-awal. Nanti di saat kita tahap praktek, bahasa kita kuning itu aja diulang-ulang. Su'ubah tadi udah berapa kali su'ubah? Su'ub apa arti su'ubah tadi? Sulit udah. Gak usah terjemahkan lagi. Soalnya supaya kamu berpikir ke atas lagi. Melihat yang kamu terjemahkan. Kalau kamu terjemahkan terus nanti nggak ada perkembangan kamu, nggak ada lengket. Ngapal mufrad kita kuning gitu. Apa yang sudah kamu terjemahkan gak usah terjemahkan lagi. Apa yang sudah pernah kamu temukan kalimatnya gak usah terjemahkan lagi. Supaya kamu berpikir. Di saat kamu nanti berpikir membolak lembaran kamu, apa arti su'ubah? Oh, lengket itu langsung. Oh, su'ubah. Kalau kamu terjemahkan terus, udah. Nggak ada lengketnya. Sulit kamu lengketnya. Terus, apa tuh? Su'ubatu nutuk. Apa arti nutuk tadi? Mengucapkan. Udah lewat tadi tuh. Sulit mengucapkannya bil ibarah dengan ungkapan bisa babi apa tuh? Tajawuri ba'dil kalimat alladhi yaqturu fiha tajawur. Disebabkan apa? Jawaro. Apa namanya? Berdekatan kalimat. Berdekatan, tajawur, bersampingan, bertetangga kan artinya ya jiron. Sebabkan berdekatan kalimat apa? Kalimat apa itu? Kalimat ya, beberapa kalimat ya. Jama apa itu? Jama apa itu kalimat? Yang mana salim? Berarti apa? Disebabkan berdekatnya sebagian kalimat yang yaksur apa tuh? Yang banyak tikrar ba'dil huruf, mengulang-ulang sebagian huruf. Misal apa contohnya? Wa qabaru harbin bi makani qabzin wa laysa qurba qarbi harbi qabr. Itu. Ya kan? Banyak kali itu kalimat berarti yang berdekatan mana tuh? Yang berdekatan kurba, qabaru, harba, qabaru. Berapa? 4 kan? Yang kalimat itu banyak itu huruf yang ulang kan? Banyak. Paham enggak? Berarti apa tuh? Di saat kesimpulan apa? Kesimpulan tanaful kalimat apa tuh? Kesimpulannya apa? Berdekatan beberapa kalimat yang di beberapa kalimat ini banyak huruf yang diulang yang kembar. Paham tuh? Berdekatan beberapa kalimat yang mana di kalimat-kalimat ini banyak huruf-huruf yang diulang-ulang. Ini contohnya. Wale kan garis bawah tuh. Pokoknya apa yang di garis bawah contohnya disitulah mahlu syahid. Apa itu mahlu syahid? Itu seru nanti di ujian tuh, di ujian tes. Apa itu mahlu syahid? Di manakah titik contoh tersebut? Di mana sih contohnya? Kurba, qabarin, harbin, qabaru. Walaysa kurba qabari harbin qabaru. Di sini yang belum apa? Qab sama ro sama apa? Ba. Ya kan? Qab, ro, ba, ya kan? Ya diulang-ulang kan itu kan? Itulah tanaful kalimat. Berarti berdekatan beberapa kali, berdempetan beberapa kalimat, berjejer beberapa kalimat, yang mana di beberapa kalimat ini sering diulang huruf-huruf yang sama. Tuh. Di yang di sini apa huruf-huruf yang sama? Qab, ro, ba. Tuh. Qab berapa di situ? 3. Ba berapa? 4. 3 kan? Ro berapa? 4. Ro 4.
Nah, udah paham kamu tanaful kalimat? Sekarang dha'fut ta'lif. Apa itu dha'fut ta'lif? Wa huwa mukhalafatul kalam lil masyhur min qawaidil lughah. Hah? Itu Pak, mukhalafat. Apa itu mukhalafat itu? Menyalahi kalam lil masyhur bagi yang sudah masyhur dari kaidah lughah. Berarti apa kesimpulannya? Dha'fut ta'lif keluar dari kaidah umum, kaidah yang masyhur, kaidah nahwu sharaf. Kesimpulannya itu dha'fut ta'lif. Keluar dari kaidah nahwu sharaf. Itu arti dha'fut ta'lif. Keluar dari dha'fut ta'lif, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dha'fut ta'lif keluar dari kaidah nahwu sharaf. Coba contohnya apa? Karuju domir ila mutaakhirin labson wa rutbatan. Apa tuh? Kembalinya domir kepada lapas yang terbelakang, baik dari segi lapas dan jejerannya, rutbatan jejerannya. Contohnya siapa? Doroba gulamuhu Zaidan. Di sini mana yang di bawah? Gulamuhu kan? Domir yang di situ kembali ke mana? Ke Zaidan. Ke Zaidan itu apa? Lapasnya terbelakang nggak daripada domirnya? Terbelakang kan? Oke. Jejerannya terbelakang nggak? Terbelakang lah karena mau kulumbi. Memang jejeran dia apa? Ketika dibilang kemarin, fiil, fa'il baru maf'ulun bih. Berarti apa? Contoh di antara yang keluar dari kaidah nahwu apa? Di saat ada kembali domir kepada lapas yang terbelakang. Terbelakang dari siapa? Lapas dan jejeran. Nah, sementara domir kita bilang apa? Kembali ke mana? Ke belakang. Paham tuh? Jadi saat ada domir ke muka sama dengan menyalahi dengan kaidah berarti apa namanya? Dha'fut ta'lif. Paham kamu dha'fut ta'lif? Masih sih kamu paham dha'fut ta'lif selama ini. Berarti dha'fut ta'lif apa? Makanya bilang kemarin, sebenarnya apa namanya balaghah ini setelah matang nahwu, setelah bisa kamu nahwu, setelah apa materi nahwu kamu udah oke, baru kamu paham. Enggak apa-apa, dikit-dikit. Nanti kita mau kejar ini. Besok udah mulai kita sorok. Lo kita itu target kita selesai di minggu ini. Sial yang ini yang belum aja nih. Udah. Mana siapa namanya itu? Kita nggak datang deh. Terus dha'fut ta'lif itu contohnya. Udah tuh. Udah gitu aja. Contohnya satu, kalau udah gampang contohnya satu udah aman itu. Paham enggak? Enggak usah banyak-banyak lagi. Pokoknya tanaful dha'fut ta'lif apa tuh? Keluar dari kaidah. Contoh lagi apa? Umpamanya apa? Fa'ilnya muannas, dudukinya fiilnya mudzakkar. Ya kan? Contoh daraba Hind, daraba Aisyah. Itu namanya dha'fut ta'lif. Paham tuh? Keluar dari kaidah nahwu dha'fut ta'lif tuh. Contoh lagi apa namanya? Banyak lah pokoknya itu. Terus at-ta'kidul lafzi. Yang ketiga, ta'kidul lafzi. Apa ta'kidul lafzi? Su'u tartibil kalimat. Kesimpulannya itu, di situ kesimpulannya. Jeleknya susunan kalimat. Itu ta'kidul lafzi. Susunannya itu enggak pas, enggak berantakan seperti yang bilang tadi. Susunannya itu penyandingan kalimat ini jelek dia, enggak apa nih? Enggak bagus. Contohnya apa? Kata adimi ba'diha. Seperti mendahulukan sebagian kalimat atau ta'khiri ataupun membelakangkan mimma yu'addi ila khafa'il ma'nal murad. Yang menyebabkan samarnya makna yang dituju. Udah. Contohnya apa di sini? Contoh ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi.
Lihat di sini asalnya. Sini asalnya itu apa? Wa aslu ma qara'a Muhammadun ma akhihi illa kitaban wa dikocak sih, mau kocak. Bebas mau taruh di mana kamu? Paham enggak? Mau taruh di mana? Contoh, Doroba Zaidun fil bait. Doroba Zaidun amron fil bait. Bikin kita lafzi. Fil bait Doroba enggak fil bait amron Zaidun Doroba. Ya kan? Pokoknya berantakan lah, paham enggak? Pokoknya kesimpulan takkil lafzi siapa? Jelek. Iya. Jelek susunan. Merombak susunan asal. Itu kesimpulannya kan? Merombak susunan asal. Itu kesimpulan takkil lafzi. Merombak dikocak, terserah kamu mau kocak kayak mana. Baik rombaknya itu level 1 atau level 2 atau level 3 atau level 4. Ini level berapa ini yang di sini? Mungkin level terakhir ini. Level paling level 5 ini. Paham kamu mana pulpennya? Mana pulpennya? Paham kamu takkil lafzi ini? Udah paham kamu takkil lafzi? Nih. Doroba Zaidun amron fil baiti. Ini udah pas belum susunan asal? Sah, pas kan? Apa kamu bikin? Bagaimana kamu bikin takkil lafzi? Kamu contoh kamu bikin fil apa? Apa kamu bilang? Amron fil bait Zaidun doroba. Bebas kamu rombak tadi, terserah kamu mau rombak kayak mana. Seperti yang bilang tadi, baik perombakan itu level 1 kejelekannya atau level 2, level 3, terserah kamu. Amron fil bait Zaidun doroba. Biasanya itu apa? Biasanya yang sering dilakukan takkil lafzi bagi nanti orang-orang yang masih baru masuk tahap praktik bahasa Arab, nyusun bahasa Arab. Itu takkil lafzi itu. Jadi kita lihat tuh. Kalau baru praktik bahasa Arab nanti, mubut ibarat nanti kan ada tahap mubut ibarat kalian. Yang nanti kalau udah tahap masuk tahap bahasa Arab, itu biasanya apa? Anak-anak yang baru masuk praktik bahasa Arab, itu semuanya sering takkil lafzi itu. Berantakan sebenarnya. Susunannya berantakan. Udah tuh. Bisa tuh. Berarti kesimpulan takkil lafzi siapa? Merombak susunan asal kalimat, asal kalam. Paham tuh? Takkil lafzi. Terus berikutnya apa? Takkidul makna. Udah selesai. Ambil aja satu contohnya, udah paham kamu selesai. Takkidul laf maknawi. Apa takkidul maknawi? Isa'atu isti'mal kamilah. Isa'atu isti'mal kalimah fi ghairi maknaha al-haqiqi mimma yuaddi ila iltibas al-amr ala sami. Sampai situlah dari ta'rifnya. Apa tuh? Jeleknya pemakaian kalimat. Isa'ah kan daripada su tadi. Su kamu udah tahu, su'ul khotimah berarti jelek. Berarti isa'ah sama dengan su itu. Berarti apa? Jeleknya pemakaian kalimat fi ghairi makna hakiki, pada selain maknanya yang hakiki, yang sebenarnya. Pada selain maknanya yang sebenar, mimma yuaddi, yang menyebabkan apa? Apa tadi yuaddi kan udah dapat kamu arti yuaddi tadi. Ada yuaddi menyebabkan. Jangan artikan lagi untuk kedua kalinya. Yang menyebabkan apa? Iltibas al-amr. Apa iltibas al-amr? Bingungnya. Membuat bingung. Menyebabkan membuat bingung kepada pendengar. Membuat bingung kepada pendengar. Udah? Contohnya apa? Misal, contohnya apa? Memakai kalimat al-lisan fil jasus. Nah ya. Contoh, di sini apa? Kayu kol. Apa itu jasus? Coba lihat kamus, apa itu jasus? Apa mata-mata kan? Jasus. Kayu kol apa contohnya? Apa contoh takkil maknawi? Enggak, sebelum paham kamu apa dulu? Paham dulu. Takkil maknawi apa? Hah? Apa takkil maknawi? Kamu pakai sebuah kalimat
tujuan kamu bukan makna yang hakikinya, makna yang lain. Paham enggak? Makna majas, paham enggak? Paham enggak? Itulah takkidul maknawi. Kamu pakai kalimat, memakai kalimat, berarti takkidul maknawi apa? Memakai kalimat yang bukan pada makna hakikinya, yang membuat apa? Membuat keraguan pendengar. Itulah kesimpulan. Itulah kesimpulan takkidul maknawi. Memakai kalimat bukan makna hakikatnya, yang sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kebingungan pendengar. Contoh umpamanya apa ya? Contoh sederhana ya, sebelum kita ke contoh sini. Saya bilang kepada kamu, ambil dulu cairan di situ. Ambil dulu cairan. Bingung kamu tuh cairan apa? Ya, mau saya apa? Minum kan? Itu bernama takkidul maknawi, paham enggak? Paham enggak? Ambil dulu cairan sana, cepat. Nah, bingung enggak kamu tuh? Mau kamu ngambil apa? Bingung. Nah, itulah takkidul maknawi. Memakai sebuah kalimat yang bukan pada makna hakikatnya. Berarti apa tuh? Berarti ya sehingga bingung kamu. Udah tuh, contohnya sini apa nih? Seperti kayu kol, memakai lapas lisan fil jasus. Nasyarul hakimu al-sinatahu fil Madinah. Yang dimaksud itu al-sinatah. Yang benar di sini katanya apa? Waswab uyunahu badal al-sinah. Berarti yang benar apa di sini? Bukan nasyarul hakimu al-sinatu, apa yang benar? Nasyarul hakimu uyunahu. Ini pengen mengatakan adalah mata-mata kan? Mata-mata. Mengatakan mata-mata. Apa tuh? Dipakaikan kata-kata apa namanya? Dipakaikan kata-kata al-lisan buat mata-mata. Padahal mata-mata bukan untuk milik apa? Padahal lisan itu bukan untuk mata-mata kan? Bisa nggak apa lisan kamu untuk melihat? Bisa nggak? Lisan kamu untuk mulut kamu melihat? Bisa nggak tuh? Sehingga membuat apa? Membuat bingung orang. Membuat bingung. Contohnya apa namanya? Contohnya bilang. Apa tuh? Seperti yang tadi. Apa lagi contohnya? Coba. Aku bikin contoh dulu. Di sini tadi contoh yang di kitab ini apa? Dia pakaikan kata-kata lisan buat untuk mata. Padahal yang benar apa? Uyunahu. Berarti apa? Nasyarul hakim memancarkan uyunahu, pandangannya di Madinah. Berarti apa? Saya mata-mata kan? Kalau memancarkan pandangannya berarti ke mata-matanya apa kemana? Nasyar. Bertebar apa? Kemana-mana matanya. Nasyar kan bertebaran artinya. Berarti kalau bertebaran matanya berarti kemana-mana berarti. Berarti itulah jasus, itulah apa namanya, mata-mata itu. Namun dibikin al-sinah. Nasyarul hakimu al-sinatahu. Si hakim menebarkan mulutnya di kampung. Menebarkan mulutnya. Emang mulutnya ada berapa? Iya kan itu kan? Mulutnya ada berapa? 1. Namun apa? Yang benar apa? Uyunahu. Sehingga bingung orang. Kalau ayah bilang siapa itu? Itu kemarin kepala desa itu tebarkan apa dia? Kemaluan dia di kampung. Maksudnya apa itu? Kemudian di keluar. Nah, maksud ayah itu adalah apa namanya? Sikap jelek dia gitu loh.
sifat jelek dia. Makanya kamu bingung bikinnya, paham enggak? Ada tuh. Padahal kemarin nggak dipakai untuk sifat jelek. Ya, bukan kode, bukan lambang. Seperti tadi ini. Seperti bikinnya apa namanya? Seperti bikinnya lisan untuk sebagai mata-mata. Si hakim menebarkan lisannya di kampung. Lisannya di berbeda kalau si hakim menebarkan matanya di kampung. Ini masih masuk akal. Oh berarti matanya kemana-mana. Berarti apa? Mata-mata. Nah, itu masih masuk akal. Namun dipakai bukan uyuna. Apa yang dipakainya? Apa? Li alsina. Enggak pas gitu loh. Enggak pas. Berarti kesimpulannya apa? Jelek penyandengan pemakaian kalimat yang membuat si pendengar bingung. Kalau umpamanya dibilang umpamanya si hakim menyebarkan matanya di kampung, itu masih paham orang, enggak bingung. Kalau orang yang ahli balaghah masih paham. Oh, berarti di mata-mata. Berarti dia itu sekarang membuat mata-mata di kampung. Nasyaru uyuna. Itu menebarkan matanya. Berarti apa? Menebarkan pandangannya di kampung. Berarti dia itu punya mata-mata di kampung. Itu masih paham orang. Namun al-sina tahu enggak paham. Betul. Berarti kesimpulannya kamu udah tahu apa itu tanafur kalimat, apa itu ta'lif, apa itu ta'kid, apa namanya? Ta'kid maknawi, dan apa ta'kidul lafzi. Sekarang apa? Ambil dulu minum ya. Fasohatul mutakallim. nanti ya praktikal lah ini semua. Ambil dulu kencing ya bilang. Ambil dulu kencing, ayah haus. Ayo saya nanti. Gimana kita sekalian tuh miskin kali kalian. Air aja pun habis. Fasohatul mutakallim. Fasohatul mutakallim. Nah, ada pertanyaan sebelum situ. Enggak apa. Apa tuh fasohatul ta'ni? Ta'ni apa tuh? Apa maksud fasohatul ya? Maksudnya apa tuh? Qudratuhu. Sanggupnya dia si mutakallim maksudnya. Apa si mutakallim? Si pembicara kan? Pembicara. Sanggupnya dia ala ta'bir. Sanggupnya dia mengungkapkan. Kamu sudah paham betul? Tadi semua. Paham kamu semua tadi? Soalnya kamu bilang kamu belum paham balaghah sama sekali. Yang terlihat ternyata memang dari nilai kamu. Udah tuh. Fasohatul mutakallim. Fasohatul mutakallim. Dinamakan fasohatul mutakallim apa? Qudratuhu. Apa tuh? Sangkupnya dia mengungkapkan ala ta'bir, mengungkapkan abbaru ta'bir master, mengungkapkan ala ayyi maknan, mengungkapkan makna apa, bagaimanapun maknanya dengan kalam yang fasih. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan fasohatul mutakallim, dia sanggup mengungkapkan dengan kalam yang fasih, titik. Dia sanggup mengucapkan kata-kata rangkaian kalam. Dia itu bisa mengucapkan kata-kata kalam ataupun rangkaian kalam dengan kata-kata yang bagus. Mau bilang apapun dia, pokoknya mau bilang ayman katanya sini. Mau bilang apapun pokoknya dia bisa berkatakan dengan yang fasih. Mau bilang ini, mau bilang itu, mau bilang apa, pokoknya omongan apapun yang dia omongkan bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang fasih. Dengan kata-kata yang fusha. Paham tuh? Itulah fasohatul mutakallim. Makanya bilang tadi, kadang-kadang sekalipun udah kalimatnya fasoha, kalamnya udah fasih, belum tentu mutakallimnya fasih. Karena dia nggak sanggup. Kalau umpamanya bilang ini, dia nggak tahu bahasa yang fasih, nggak tentang masalah apa bahasa fasihnya. Kalau masalah ini belum tahu dia tentang masalah apa. Namun fasohatul mutakallim memang udah bawaan dia itu, memang bahasanya itu udah pasti bawaan dia, udah karakter dia gitu. Udah karakter dia bawaannya fasih. Berarti mau mengungkapin apapun dia sanggup mengungkapkan kata-kata yang fasih. Bahasa yang sering dipakainya adalah bahasa fasih. Itulah fasohatul mutakallim. Amin. Berarti kalau masih bercampur-campur bahasanya, ada yang fusa, ada yang ini, berarti belum pasti mutakallim. Dan dia macam katanya apa? Goriza muktasabah. Apa itu goriza? Bawaan lahir. Udah bawaan dia. Goriza itu apa? Bilang aja bawaan. Karakter dia seperti itu. Ada enggak? Ada muktasabah itu muktasabah. Iya udah. Itu
apa yang dilatih. Perlu apa? Muktasabah yang diusahakan. Arti muktasabah yang diusahakan berarti apa? Yang betul latihan yang banyak. Paham enggak? Ada orang memang karakternya seperti itu. Berarti pas orang apa mutakalim yang fasih ada model. Ada membawaan dia, ada yang setelah apa? Setelah pembelajaran, setelah bimbel pemanya, setelah latihan, paham enggak? Itulah muktasabah. Makanya di sini kalau kita baca apa? Apa itu goriza? Ya munallahu biha alam yasha. Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki wa yaj'alu fasihan syadidal hajah wal i'na. Allah menjadikan orang itu fasih, syadidal hajah, hujjah. Syadid kuat hujjahnya wal i'na. I'na itu apa? Mempahamkan orang lain. Syadidal hujjah, kuat. Kuat syadidal hujjah, kuat dalilnya. Wal i'na dan kuat memahamkan orang lain. Itulah fasohah itu. Paham? Berarti apa? Memang udah karakter dia seperti itu. Enggak bawa apa udah bawaan dia. Tidak perlu apa namanya? Tidak perlu memarosah latihan enggak. Enggak perlu. Enggak perlu dengan pembelajaran yang lama enggak. Udah bawaan dia memang karakter dia seperti itu. Allah jadikan lisan dia seperti itu. Lisan dia Allah jadikan lisannya itu memang betul-betul fasih. Nah, terus berikutnya apa? Muktasabah. Muktasabah, apa itu muktasabah? Wa dzalika bitamrinah, yang demikian bitamrin yang latihan, al-khitab, berbicara, wa tadrib, latihan, al-fasaha, wa dirasati funana, mempelajari bahasa apa? Funun Arabiyah, berbagai macam bahasa Arab. Arabiyah. Pak bahasa Arab. Funun, mata-mata pelajaran bahasa Arab. Nah, udah. Itu berikutnya latihan kalian tuh. Makanya enak begini, ada latihan kalian besok periksa tuh. Tanya masing-masing. Apa yang pertama? Berapa latihan di sini? 3 kan? Yang pertama apa tuh? Do alamah. Bikin tanda checklist amal ibarat sahihah. Nah, ini. Nomor 1 itu nomor 1 sampai nomor 5 lihat. Itu benar gak kalimatnya? Benar atau bagus? Kalau benar bikin checklist, kalau salah bikin salah. Lihatlah dengan panduan kamu yang di atas. Pokoknya ini berkaitan dengan pelajaran yang 3. Pelajaran yang 3 di atas. Faswahatul kalam, faswahatul kalimat, faswahatul kalam, faswahatul mutakallim. Terus ini. Bayin, nomor 2 apa? Bayin uyub allati akhallat bi faswahatil kalimah wal kalam bimail ya. Jelaskanlah aib-aib. Apa yang menyebabkan aib di sini? Faswahatul kalam dan kalimah. Berarti aib yang di atas semua. Gimana contoh nih? Annahu barun yuqasiqdi yaqat apa itu? Apa tanaful kalimat? Apa takduf ta'lif? Paham enggak? Paham enggak? Apa aibnya di sini? Paham enggak? Berarti bagian nomornya aibnya apa? Modal aibnya apa di sini? Paham enggak? Kan tadi udah kamu lihat jadi aib di atas kan? Ada berapa semua aib di atas? 7 kan? 3 tambah 4 kan? 7. Ini masuk ke mana nih? Nah, tuh. Yang 4 ini. Nomor 5 apa? Bagi nomor 3 apa? Bayin ma khalla bi balaghatil kalam bima ini. Ini juga apa saja aib-aib kalam yang menyebabkan akhall. Apa itu akhall? Menciderai. Akhall itu menciderai balaghatil kalam. Kebalaghan kalam. Kamu yang berusaha nanti. Terserah kalian mau kalian kelompok kalian ataupun masing-masing terserah. Kalau jadi kelompok banyak ada jawaban besok. Kayak gini ini. Nah, baru nanti masuk kita itu fasoha. Fasoha 3 macam. Udah. Sekarang buka mustalah. Mustalahul hadis. Kamu udah catat yang catat mereka, yang panah-panah itu. Terus apa kerja kamu? Kemarin libur, tadi malam libur. Ada mereka catat di lokal maksudnya. Saya kan bawakan mustalah juga kemarin di lokal. Catat tuh, yang panah-panah yang banyak tuh.
Berarti kemarin ilmu hadis ada berapa macam? Dua macam kan? Ada riwayah, ada riwayah. Berarti kalau riwayah ya, pokoknya apa contoh? Kamu saya riwayatkan dari ayah ini, dari ayah ini, dari ayah ini. Berarti kamu udah termasuk mengamalkan ilmu hadis riwayat. Berarti riwayat itu di prakteknya itu, periwayatannya itu. Namun kalau di riwayat itulah materi-materinya. Materi yang dibahas dalam hadis tersebut. Baik dari segi riwayatnya, apakah si fulan ini nyambung gak dengan si fulan. Dikaji semua dari segi-sisinya. Berarti ilmu hadis riwayat itu kamu meriwayatkan hadis, saya riwayatkan hadis ini innamal a'malu binniyat dari fulan dari muallif dari fulan Rasulullah. Berarti apa? Sampai dengan kamu sudah mengamalkan ilmu hadis riwayat. Berarti pada kesimpulannya apa? Ilmu hadis riwayat nggak ada teorinya. Paham enggak? Prakteknya doang yang ada, paham enggak? Paham enggak? Praktek doang. Itu kesimpulannya. Itu membedakan antara biar kamu nggak bingung lagi. Mana hadis riwayat, mana ilmu hadis riwayat, mana ilmu hadis riwayat. Enggak. Kalau ilmu hadis riwayat udah nggak ada mas teorinya. Prakteknya ada. Periwayatan hadis. Terus berikutnya kemarin kita bahas tentang ilmu hadis riwayatan. Ilmu hadis riwayatan. Akan orang dibahas satu-satunya. Apa tuh? Huwa ilmun. Apa tuh? Huwa ilmun, ilmu hadis riwayatan. Ialah ilmu yastamilu, mencakup ala naqli mencakup apa itu naqli? Memindahkan, kan menukil. Tahu menukil? Tahu memindahkan. Contoh ini kitab. Halaman apa? Enggak ada halamannya. Enggak ada halamannya. Ini kitab. Saya ambil keterangan dari sini. Jadi saya menukil ya. Anda menyalin dan meriwayatkan ma'udifa, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, ya kan? Min aqwalil lati qalaha, dari perkataannya yang dia katakan. Apa tadi? Yalah tadi apa? Ilmu yang mencakup terhadap penyalinan dan periwayatan apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari apa? Minal aqwal qalaha. Apa tuh? Baik berupa apa? Baik berupa apa? Perkataan yang beliau katakan, wa af'alihi, dan perbuatan allati fa'ala, yang beliau perbuat, atau takriratihi, atau pengakuan beliau. Apa itu maksud pengakuan beliau? Ma'fu ila amamahu fa'aqarruha. Udah tuh? Apa itu? Ma'fu ila amamahu. Apa yang dia perbuat di depannya, fa'aqarruhu, beliau mengakuinya, enggak melarangnya. Tahu takrir pengakuan Nabi? Tahu? Umpamanya contoh. Kamu ini umpamanya, ayam pemain Nabi umpamanya.
Jangan kamu bikin fitnah pula nanti. Bikin fitnah pula itu udah ngaku-ngaku nabi. Pamannya apa? Kamu itu kamu di pandai sholat ayah kayak gini. Allahu Akbar. Ayah diam aja. Sholat Sunda maksudnya. No. No. Kayak gini pas. Allah. Jadi takrir. Ayah diam aja. Sudah. Paham tak? Satu riwayat apa namanya? Sahabat melapor, ya Rasulullah, si fulan makan dop. Dop itu apa dop? Hewan dop kan? Hewan dop. Nah. Apa Rasulullah nggak melarang? Nggak melarang. Berarti boleh. Paham tak? Pokoknya nggak ada. Berarti apa? Di saat udah ada pemberitahuan kepada Nabi tentang suatu perkara, beliau nggak melarangnya, itu sama dengan apa namanya? Sama dengan apa namanya? Sama dengan itu takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oh ya. Paham kamu tuh? Takrir Nabi. Ada di kamu nanti ya, apalagi nanti apa ilmu hadis riwayat? Itulah. Mana tadi? Terus apa berikutnya? Ilmu hadis atau sofi ataupun sifat-sifat yakni syama'il. Apa syama'il? Sifat-sifat Nabi, karakter Nabi lah, karakter Nabi. Semua menceritakan zat Nabi lah, sifat Nabi, matanya Nabi, hidungnya Nabi, minumnya Nabi, tidurnya Nabi, bulunya Nabi, candranya Nabi, itu syama'il tuh. Tapi bagaimana syama'il Nabi, syama'il Nabawiyah? Maksudnya apa? Menceritakan semua sifat-sifat Nabi, baik sifat dirinya ataupun sifat bentuk tubuhnya. Syama'il itu sallallahu alaihi wasallam. Wasirati dan sirahnya. Qabala al-bi'tsah wa ba'da, sebelum beliau diangkat menjadi rasul dan setelah aunak lima udifa ila sahabat tabi. Nah, ataupun menyalin apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi. Panjang tuh takribnya. Pokoknya takribnya yang dalam kurung itu nggak masuk ya. Kalau kita bikin, kalau nanti kamu bikin jawaban umpamanya ilmun yastamilu ala naqli wa riwayati ma udifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha wa af'alati fa'alaha aw taqratihi aw awsafihi aw ma nuqila aw naqli ma udifa ila sahabat tabi. Sebenarnya ini nggak perlu kamu jawab nanti ini. Allati qalaha itu bukan kalimat inti itu. Min aqwali langsung saja. Min aqwalihi wa af'alihi au taqratihi au awsafihi au naqli ma udifa ila sahabat tabi. Ya penting-pentingnya tuh. Makanya di saat kamu menghafal nanti juga, kamu nggak usah hafal per kalimat, ambil aja intinya dari perkataannya. Berarti kalau udah perkataannya berarti udah pas dikatakannya itu kan. Nggak bukan lagi, oh lah yang beliau katakan. Atau perbuatannya. Ya, berarti udah berbuat nggak bilang apa fa'alaha. Namun beliau Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau bilang seperti ini apa? Karena beliau kan bilang di awal-awal, untuk pemula, sudah untuk pemula ini. Nah, nalarnya itu belum kuat untuk para pemula. Makanya ibaratnya beliau seperti ini. Terus maudu'uhu, apa itu temanya? Tema ilmu hadis riwayat. Satu Rasulullah sallam. Satnya Rasulullah sallam min hadul aqwal, dari segi perbuatan, perkataan, dengan perbuatan dan takrir, semuanya udah ketahui kebatinnya. Faedah tuh inayah, memperhatikan bihifsi sunnah nabiyah, menjaga sunnah nabawiyah, wa ma'rifatiha wa nasyriha, mengetahuinya, menyebarkannya dengan muslimin. Wa bidzalika faedatun bi baqaiha wa adam indirasiyah, dan demikian itu ada faedah bi baqaiha, keutuhannya, wa adam indirasiyah, indirasiyah dan tidak lenyap. Wadihu, siapakah pembuatnya? Siapakah pembuat ilmu hadis riwayat?
Siapa namanya? Muhammad. Siapa? Siapakah pembuat ilmu hadis riwayat? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Di khilafat Sayyidina Umar bin Aziz, ay annahu awwalu man dawwana wa jama'a bi al. Maksudnya apa? Ayah, kan ayah bilang tadi bahwa ilmu riwayat itu enggak ada materinya, ya kan? Enggak ada materinya. Enggak ada teorinya. Lah, kenapa ada pembuatnya? Kenapa dikatakan si pembuatnya si Muhammad bin Muslim? Oh gini. Maksud pembuatnya lah innahu awwala man dawwanahu wa jama'ahu bi amri khalifah. Beliau dah pertama kali yang menyusun hadis, madawwana, yang menyusun, yang membuat riwayat apa? Membukukan hadis. Wa jama'ahu, dan mengumpulkan hadis. Kamu contoh ini. Kan sebelum di masa para Khalifatul Rasyid Sayyidina Umar. Sebelum masa Sayyidina Umar kan belum ada pembukuan hadis, please. Semuanya masih di otak masing-masing. Semuanya sahabat semua. Kamu berapa hadis, kamu berapa? Bilang, cepat. Ini contoh dan jangan kamu jawab. Dijawab pula. Ini kamu berapa? Kamu pergi ke kampung sebulan. Kamu berapa di sana? Paham tak? Paham tak? Itulah ilmu hadis riwayat. Apa? Itulah beliau pembuatnya. Siapa pertama kali? Muhammad. Siapa tadi? Muhammad bin Muslim bin Abdullah. Perintah siapa? Perintah apa namanya? Perintah siapa? Khalifah Rashid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Fa innahu kataba ila ahli al-afaq an anduru ma kana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sunnah faktubuhu fa inni khattu durus al-ilmi wa tahab al-ulama. Apa maksudnya? Sebabnya apa? Apa kata beliau? Apa perkataan Umar bin Abdul Aziz, khalifah itu, khalifah Rashid? Apa kata beliau? Kepada ahli al-afaq, kepada seluruh penjuruhnya, apa katanya? An anduru, perhatikanlah. Maka min hadis Rasulullah sallallahu, apa-apa dari hadis Rasulullah sallallahu atau sunnah, faktubu, maka tulislah. Fa inni khiftu, maka sesungguhnya saya takut. Durusal ilmi wa dhihabal ulama. Durusal ilmi, hilangnya ilmu dan wafatnya ulama. Paham tak? Maksudnya gimana tuh? Berarti sebelum ini di masa mereka nggak ada. Nabi SAW bersabda, bla bla bla. Udah, titik, selesai. Nabi bersabda, bla bla bla. Oke, selesai. Namun saat datang perintah dari Umar bin Abdul Aziz kepada siapa tadi? Si Muhammad bin Muslim untuk menuliskan, dia lu suruh ke lapangan. Berapa kamu hadis? Kamu dari sini dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Sebutkan semuanya. Tuliskan. Dari siapa? Dari siapa? Nah, sampai ke Rasulullah. Hadis kedua, dari siapa? Mesti bilang. Ya. Nah, paham tak? Itulah. Nah, datanglah ilmu hadis di riwayat. Diperhatikanlah yang di sini, nyambung enggak? Nyambung enggak hadis ini? Nyambung enggak? Ketemu enggak sipulan ini? Yang dibilang itu. Ketemu enggak sipulan ini? Berarti apa? Ilmu hadis di riwayat kelanjutan dari ilmu hadis riwayat tadi. Nyambung enggak? Ini orangnya ini yang dibilang ini yang diambil hadis ini siapa orangnya? Siapa ayahnya? Orangnya pendusta enggak? Sering enggak bohong? Nah, itu semua dikaji ilmu hadis di riwayat. Paham enggak? Berarti datangnya ilmu hadis di riwayat setelah ilmu hadis riwayat. Karena ilmu yang dikaji ilmu hadis di riwayat adalah ilmu hadis riwayat. Udah tuh. Wallahu ta'ala a'lam. Segitu aja dulu. Gak usah awal-awal ini mukadimah apa dulu. Gak usah terlalu ngegas dulu. Udah. Nah, karena juga karena bertepatan pula mau datang tamu, saya kira masih mau lanjut juga ini. Udah, Allah Ta'ala. Ada pertanyaan, silakan. Mana jika supaya perawi pertama, perawi kedua juga? Jadi kalau misalnya nengok hadis juga, dia perawi pertamanya, perawi keduanya, perawi ketiganya. Loh, kamu itu perawi pertama. Tahu perawi pertama? Langsung ke setelah Nabi dan setelah Nabi. Berarti titik terakhir siapa? Zuhri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu perawi terakhir? Zuhri. Yang mungkin kamu tanya itu perawi terakhir siapa? Itu baru kan?
Periode terakhir. Kalau periode pertama pasti ada tuh terus tuh. Pada terus tuh. Periode pertama siapa yang setelah Nabi itu? Contoh an Abi Musa al-Asy'ari. An Musa al-Asy'ari an Umar an Abi Hurairah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa periode pertama di situ? Abi Hurairah. Abi Hurairah pertama. Paham enggak? Pokoknya siapa yang disebutkan terakhir sebelum Nabi itulah periode pertama. Paham enggak? Siapa yang disebutkan di kitab hadis itu, siapa yang terakhir disebutkan sebelum Nabi, itulah perawi pertama. Namun kadang-kadang enggak seperti itu perawi pertama. Kadang-kadang ada istilahnya mauquf kan, ada istilah mursal. Dalam artian dia sampai dia bikin di kitabnya itu sampai kitabin saja. Sementara masih ada contoh. An Muhammad bin Sirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi Muhammad bin Sirin langsung ke Nabi kan. Sementara sebelum Nabi masih ada setelah, bukan si Muhammad bin Sirin yang pertama dari Nabi. Namun di kitab hadis itu ini berarti ada dipotong, disikip, ada yang disikip di situ. Jadi enggak pasti. Pokoknya kesimpulannya apa? Di saat yang disebutkan itu adalah sahabat, setelah sahabat langsung ke Nabi, baru itu bisa dipastikan bahwa itulah periode pertama. Udah tuh. Bahwa itulah periode pertama. Untuk memastikannya nggak bisa dipastikan juga. Berarti harus melihat tahun masing-masing. Mungkin nggak ketemu ini dan lain-lain. Ada lagi pertanyaan? Udah. Ada. Hari Selasa 28 Januari 2022.